wa jaizun fi akim min aradin bi ghairi nafsin ka khafifil maradi wa jaizun fi akim min aradin bi ghairi nafsin ka khafifil maradi wa jaizun lan iku wenang yakin ing dalam hakke pira-pira mursalin pira-pira rasul min aradin saking sifat kang anyar teka bigai naksin kalawan orang ngurangan derajat martabat rasul ka khafifil maradi kaya gering kang ringan gitu. Artinya sifat jais bagi rasul adalah mereka memiliki sifat-sifat basariah pada umumnya ya, seperti sakit, kawin, mongkok, jalan, duduk, ya normal manusia biasa. Namun apapun yang ada terjadi pada Rasul itu bighairi naksin, tentunya hal-hal yang tidak bakal mungkin mengurangi martabat beliau sebagai Rasul. Jadi artinya kejadian-kejadian yang terjadi pada Rasul seperti sakit, apapun yang terjadi, salah satunya umpama terserang penyakit, tentunya itu tidaklah mengurangi derajat sebagai mursalinnya, sebagai utusannya Allah Subhanahu wa taala, pangkat Rasul. Kepangkatannya enggak cacat jadinya. Artinya kemuliaannya enggak terganggu dengan hal-hal yang terjadi. Kakak pipil marodi kalau ini contohnya satu doang, yaitu tentang terjadinya penyakit para Rasul. Iya. Nabi Musa itu pernah sakit gigi. Nabi Musa pernah sakit gigi, walaupun disebut paling gagah itu Nabi, tapi sakit gigi pernah. Saking sakitnya, ngulet, agak kuat, ngadu sama Allah. Ya Allah, sakit gigi. Kata Allah, ada tuh di kisahnya di kitab itu, di misalnya ada di situ. Ada. Jadi kata beliau, kata Rasul, kata Allah dapat dikasih wahyu sama Allah, makan tuh rumput herbal lah bahasanya, obat herbal. Dimakan atau dipapak itu rumput, sembuh penyakitnya. Dapat 2 bulan kambuh lagi, ngulet aja lagi. Langsung ngambil rumput, dia makan, nggak sembuh. Nabi Musa ngomong aja sama ya Allah, ngapain dia kagak sembuh, malah makinan bengkak, makinan gede. Lu salah kata Allah cara lu. Coba lihat cara lu pertama bagaimana. Yang pertama dia doa dulu sama Allah, minta sama Allah kesembuhan, baru dia makan rumput. Ini mah enggak, Allah dilewatin, langsung makan rumput aja. Ini pelajaran buat kita, utamakan Allah. Pelajaran buat kita, utamakan Allah. Jangan lupain Allah. Jangan lupain. Kita makan begini, doa kenceng banget, pengen sesuatu hasil maksud cita-cita. Pas hasil, caranya seperti ini dia tahu. Umpama aja pengen dagang supaya maju, berdoa tiap malam sama Allah, dia dagang, caranya seperti ini, maju. Bangkrut, dia usaha lagi tanpa doa, cuman caranya juga tahu seperti ini, maju. Enggak maju malah makin bangkrut. Allah dilengkapin. Jadi pada intinya apa? Allah nomor 1. Intinya Allah nomor, ya Nabi Musa gitu cara tadi. Sakit gigi, ngedoa sama Allah, minta kesembuhan, dikasih jalannya sama Allah, minum makan tuh rumput herbal, dimakan sembuh, kambuh lagi, enggak doa lagi, langsung makan. Dia tahu dah ini caranya, ini dia makan, kagak sembuh. Pelajaran buat kita, tetap Allah nomor 1. Di situ yang namanya kita harus selalu iktimat kepada Allah, berpegang teguh sekuatnya hanya kepada Allah, bukan sama rumput, bukan sama obat dan lain sebagainya. Jadi yajibu ala mukallaf, artinya di sini syair bait ini maksudnya apa? Wajib hukumnya, wajib akli ya.
wajib akli, bukan wajib syar'i. Kalau wajib syar'i mah dilakuin berpahala, ditinggalin berdosa. Kalau wajib akli itu apa? Sesuatu perkara wajib adanya, harus ada. Kalau nggak ada nggak masuk akal. Gitu, namanya wajib akli. Wajib ala mukallaf, terhadap orang yang mukallaf, apa yang diwajibin? Ayat takidah, dia harus meyakinkan, mengiktikadkan, mengiyakan anal jaiz, bahwasanya ada yang jaiz bi akhir rusul, pada hak para utusan Allah wal anbiya, dan para nabi. Jadi wajib kita meyakinkan pada diri seorang para rasul Allah secara pribadi atau secara umum lah. Mereka ini ada sifat jaiz. Jadi kita wajib meyakinkan adanya sifat jaiz, mengiyakan adanya sifat jaiz para rasul Allah dan para nabinya. Alaihi wassalatu wassalam. Apa sifat jaiznya itu? Hukul a'rad, terjadinya hal-hal yang baru tapi sifatnya basyariah. Sifat manusia biasa kayak kita. Cuman sifat yang biasa terjadi pada Rasul ini tetap latu adi, ada batasan, tidak sampai kepada mengurangi fi maratibihim, pada martabat para Rasul al-aliyah, yang mulia tinggi, kal maradil khafif, kayak sakit yang ringan, wanahwi, atau umpamanya mana makan, kal ukli, makan, Rasul makan, wasyurbi, minum, wal bayi, jual, punya barang nih misalnya kehabisan duit jual, ya biasa kayak kita. Ya, kita mah sering gitu. Nah, apa-apa dijual. Wasyara, belanja, ya shopping, shopping, belanja Rasul juga belanja. Bahkan beliau suka musyawarah belanja tentang masalah cabai, segala bawang aja musyawarah dulu. Buat makanan, buat urusan dapur aja musyawarah sama istrinya. Wasapar, jalan, pergi kemana gitu, ya, healing, ya, biasa. Wal qatli apa, perang, sama kayak kita perang. Wal juruh, terluka, sama. Ya kalau jatuh, bengkak apa, keselewa apa, sama itu sifat. Cuman itu nggak mengurangi martabat Rasul, nggak mengurangi. Tentunya itu hal-hal yang tidak sampai kepada mengurangi, apalagi menghilangkan martabat kemuliaannya sebagai pangkat Rasul itu. Watajawuz, kawin, sama. Apalagi kawin ya. Kawin, jadi nikah itu, kawin itu nggak mengurangi martabat, bahkan bisa bikin lebih mulia lagi. Bahkan Rasul menganjurkan umatnya suruh pada kawin, sebab dengan perkawinan agama setengahmu sempurna dengan perkawinan itu. Iya, tajawud, bahkan para Rasul apalagi bininya banyak, ada yang 1000 ya. Rasulullah punya istri 12 ya. Banyak. Kita berapa? Satu. Mau dua. Iya, waduhul aswak, masuk pasar biasa. Masuk ke pasar kayak kita, masuk ke pasar Bengkok, masuk ke pasar Rubuh, masuk ke mall apa biasa. Ya. Masuk. Wanaom, tidur, sama Rasulullah juga tidur. Cuman perbedaannya tipis sama kita. Secara dohir sama semua, kelakuan apa, sifat-sifat seperti ini kejadian kita juga sering ngelakuin dan kita juga pelakunya. Ya, lakin bi'ayunihim pakot, tetapi tidurnya Rasul itu cuman bedanya matanya doang merem, hatinya enggak. Kalau kita mata melek aja, hati tidur. Kalau kita mah tidurnya full, kita mah tidur total, kita mah total tidur kita mah. Rasulullah mah enggak, Rasul matanya merem, hatinya enggak. Makanya para Rasul mah enggak ada istilah mimpi, apalagi mimpi ketemu setan, ketemu apa, enggak. Makanya kalau ada wahyu turun di kalau Rasulullah tidur, itu benar. Kenapa? Hatinya Rasulullah menyaring, yakdoh, bangun melek hatinya mah.
matanya doang tidur. Kalau kita dua-duanya molor, pulos kita mah. Itu bedanya tidurnya kita dengan tidur Rasul. Ini salah satu, nggak ada yang punya ini makhluk cuma Rasulullah. Nggak ada yang punya. Sifat tidur seperti ini nggak ada yang punya. Maka dari itu dunakulubim artinya enggak. Maka wahurujul mani, keluar air mani. Para Rasul juga keluar air mani. Itu anaknya dari mana? Sama kayak kita. Tetapi lakin bimtil awayati. Cuman bedanya kalau Rasulullah keluar mani di kala tidur itu dengan kesadaran penuh. Sadar orang hatinya nggak tidur. Kalau kita tidur keluar mani, oh kita mah ihtilam, mimpi ketemu artis baru keluar mani. Ya kita mah dibuai dulu sama setan, diajak ke diskotik baru keluar mani. Rasul mah enggak, karena Rasul mah hatinya nggak tidur. Iya, gitu bedanya. Artinya udah jauh dari situ juga sifat dan kemuliaan para Rasul tuh. Makanya kalau yang keluar mani pakai itilam ya terimain, orang kita bukan nabi. Itu bedanya. Banyak lagi belum kalau dilihat dari itu sifat basarianya aja udah berbeda. Itu sifat basariah, apalagi kalau kehebatannya, mujizatnya, ya udah itu mah jauh-jauh kemana-mana. Ya kan salah satu ada yang menerangkan kalau Rasul mah kemana-mana apa bukan kemana, salah satunya Rasul kalau jalan kemana ketemu binatang liar nggak kabur binatang, terus lewat ada laler anteng aja laler di situ, Rasul mah lewat aja enggak kemana-mana laler kali dia kabur kemana gitu. Kenapa coba? Karena rahmatan lil alamin, karena Rasul itu sifatnya rahmatan lil alamin. Siapapun yang melihat Rasulullah pasti tenang. Laler aja yang gak punya otak, liar, ya itu nggak kabur. Kenapa? Karena tenang. Lalu pertanyaan kenapa kalau kita yang lewat dia kabur? Karena dia merasa nggak tenang, takut kita jatuh, ketiban dia mati. Makanya Rasulullah binatang aja tenang. Itu salah, itu mujizat itu mau udah di luar nalar kita udah itu mah. Ini yang logik, yang logis. Yang gak logis, mujizat itu malah lain lagi udah urusannya. Ya. Dan bedanya mujizat itu begini, kalau mujizat itu bisa terjadi kalau ada yang nantang. Kalau nggak ada nantang enggak. Beda kalau sihir sama debu segala apa, dia mah nggak ada yang nantang, nggak ada yang apa, dia puan aja udah begitu. Puan kehebatannya. Rasul mah enggak. Jadi kalau ada orang kafir Quraisy ingin menyatakan kalau engkau Rasul, coba buktikan, baru keluar mujizat. Ya. Ada salah satu kafir Quraisy mengatakan, kalau kau Rasul, coba kasih saya mujizat ke apa salah satu mujizat. Kata Rasul, apa yang kau inginkan? Gimana Rasul ngomongnya, udah no punan saya panggil makin maranin. Punan dipanggil Rasul, maranin punan pindah lokasi. Amar Rasul balik lagi. Bulan dibelah. Nah itu udah kaitan yang di luar, kan khorikul adat, di luar logik. Kalau ini mah kan yang logik. Yang di luar logik itu lebih luar biasa lagi. Dan itu nggak ada yang bisa. Nah makanya dunal itilam Rasul itu kalau para Rasulullah nih, para nabi kalau tidur umpama keluar mani, tentunya mereka itu bimtilail awiyah, arti dengan kesadaran penuh, bukan dunal itilam, bukan dengan mimpi itilam, mimpi enak-enakan baru keluar mani. Kenapa? Karena li'annahu yang namanya itilam itu mintalau bis syaitan, setan yang main-mainin. Setan yang mainin si otong tuh setan itu. Mintalau bis syaitan itilam itu ya. Berarti kan pala ya jujuli setan, nggak mungkin bagi setan ayusallita alaihim menguasai para Rasul, enggak. Disirap atau dikesurupan enggak. Rasul mau, setan malah mau nyurupin Rasul kagak bisa, malah dia tanya kesurupan. Ya, jadi intinya orang yang itilam itu lagi kesurupan setan. Ya lah dikuasain sama setan. Pak Rasul mah dijaga sama Allah. Gak mungkin setan menguasain Rasul. Jadi
Orang kesurupan tuh bukan hanya lagi melek doang, mau lagi tidur juga bisa dikesurupin. Itu kalau terjadi ihtilam salah satunya. Kesurupan berarti dia. Kesurupan cuman yang enak-enak pikirannya. Bangun-bangun banjir aja. Ini wadalilu, dalilnya. Mana dalilnya? Ala jawazi dzalik, atas sifat bolehnya sifat-sifat terjadi kepada para rasul seperti sifat yang kita sebutkan, yaitu sifat-sifat basyariah. Itu al-musyahadah, tentunya emang ya disaksikan sendiri. Rasul kan setiap harinya begitu, para sahabat yang ngobrol apa gitu ya biasa minum. Namun kalau kita kembali kepada hakikat Rasul itu bedanya tipis. Memang secara dohir sama kayak kita makan minum, bedanya begini, kalau kita memakan minum masih ke bawah nafsu, yang ngajak minum nafsu. Kalau Rasul mah bersih dari nafsu, lalu semua wahyu Allah, atas perintah Allah, makan atas perintah Allah, minum atas perintah Allah. Makanya kalau Rasul kagak makan 3 hari, ada kisah Rasul nggak makan 3 hari. Secara dohir memang Rasul itu kelaparan, namun secara hakikat itu wahyu dari Allah, nggak boleh makan 3 hari. Intinya apapun yang diperbuat Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki dan Rasul yang lainnya itu semua berupa wahyu atas perintah Allah. Nggak minum ya nggak minum, nggak minum seminggu ya nggak minum kalau belum ada perintah wahyu minum. Itu bedanya di situ. Kalau kita semua gerak gerik kita kebanyakan yang bawa nafsu. Kita mah jangankan makan, habok segala habok. Jalan selangkah mau kemana aja kita mah langkah kaki aja kadang-kadang yang ngajak nafsu. Jalan sana, nafsu kadang-kadang yang ngajak. Apalagi urusan yang nikmat mah. Segala makan, segala apa, segala healing, segala apa. Nafsu semua yang bawa. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Ingat kita perlu ingat, nafsu itu musuh bebuyutan kita sampai kita mati. Awas, musuh yang namanya musuh gak bakal pernah berbuat baik. Sekalipun baik ada maunya. Itu musuh. Itu musuh. Nafsu, hati-hati. Biasanya kalau udah yang ngajak nafsu, apapun hasilnya akan buruk. Hasilnya akan buruk. Oke, di dunia nggak buruk, tapi di akhirat udah pasti buruk. Iya, ini bedanya ya. Kalau kita makan, minum, tidur masih kebanyakan kadang-kadang pakai iman, setengah pakai nafsu. Ya, buktinya mana? Ya banyak, kita buktinya yang bawa nafsu. Tidur nggak baca doa, salah satunya kan yang ngajak nafsu. Tidur kagak ingat Allah, berarti yang ngajak nafsu. Hati-hati, nafsu itu musuh dalam selimut. Nggak pernah dia akan membaikkan kita, pasti akan selalu buruk. Sekalipun baik itu biasa ada maunya. Nafsu itu namanya. Naudzubillah, naudzubillah min. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada nafsu-nafsu kita. Nafsu amarah, bisu, nafsu yang selalu mengajak dalam keburukan. Terus li'anna man adara syahidul a'rad basyariyah, sebab para sahabat dulu menyaksikan Rasul itu dalam kehidupan seharinya ya sama ada sifat-sifat basyariyah, cuman laisakal basyari kan begitu kalau kata Qasida Burda Maya, benar enggak? Muhammadun sabasyarun wa laysa kal basyari balhu wa yakutatun wa nasukal ajari. Muhammadun basyarun, Nabi kita Muhammad bin Abdullah adalah manusia, laisakal basar, tapi bukan manusia biasa. Manusia bibit bobotnya yang luar biasa. Mana bibit bobotnya yang luar biasa? Kemarin kan kita udah cerita bibit bobotnya. Salah satunya mana? Nabi kita itu orang hebat, orang hebat, dan hebatnya segala lini. Di rumah hebat, di kantor hebat, di medan tempur hebat, di tongkrongan hebat, ngobrol hebat, di mana-mana hebat. Jadi hebatnya nggak hilang. Kalau kita terbatas tempat hebatnya, di kantor kita hebat, bos. Di rumah sama bini tempeleng diem aja. Hebatnya hilang.
Jadi Rasulullah sempurna hebatnya. Dan bal huwa yakutatu, bahkan Rasul itu diibaratkan bagaikan yakut, batu intan permata. Sedangkan kita wa naskal hajar, sedangkan kita selain Rasul adalah batu kolar. Batu kolar. Lihat batu kolar mah, naruhnya di jalanan, di batu intan permata. Oh, naruhnya di mana? Di kotak, di kunci, di gembok, bahkan ditaruh di lemari yang wah, yang pokoknya nggak boleh ada orang yang tahu, wangi lagi itu yakut. Harganya juga beda. Yakut semetet berapa harganya, batu kolar setruk berapa. Jauh kemana-mana. Terimain begitu, jangan ya Allah ngapa nggak saya jadi Rasul, geblok aja lagi kita. Kan bagi Allah nggak mustahil kan. Cuman kan kalau udah kejadian begitu, Nabi Muhammad juga bin Abdullah jadi Rasul kagak pengen, kagak nunjuk diri, ya Allah saya enggak. Kan Allah yang milih, bukan pengen dipilih. Karena Allah yang milih. Setiap perkara yang Allah pilih itu pasti akan menjadi terbaik dan yang paling baik daripada orang yang mengajukan diri untuk dipilih, ini yang buruk biasanya. Kenapa coba? Karena kadang-kadang masih di bawah aman nafsu. Ya, betul nggak? Ya. Rasul juga jadi Rasul kagak nunjuk diri, angkat saya enggak. Kan Allah pilih Muhammad bin Abdullah jadi Rasul, ya udah. Gitu. Apakah kita akan merugi? Enggak, apakah kita beruntung jadi umatnya? Oh, kecuali yang nggak jadi umat dan yang rugi. Beruntung buat kita jadi umat. Artinya itulah biqadrillah, dengan takdir Allah Subhanahu. Artinya mungkin kalau model bukan Muhammad yang jadi umpama si Ucup yang jadi nabi, mungkin gak sanggup apa yang akan terjadi seorang Rasul itu seperti apa. Emang kita pikir jadi Rasul itu mudah? Apa menghadapi segala sesuatu itu berat? Kita mah yang tahu kan Rasul itu pangkatnya Miftahul Jannah, jangan salah. Duha jadi kewajiban, sholat duha. Nah kita sunnah. Berat itu duha, berat. Kita ngeliat enaknya doang kan. Si Ano yang jadi menteri, gua jadi rakyat. Mungkin boleh jadi kalau gua jadi rakyat dosa gua ini banyak banget, apal gua jadi menteri, mungkin dosa gua lebih banyak. Mungkin ini yang terbaik buat gua. Terbaiknya nanti di akhirat, bukan di dunia. Di akhirat kenapa? Timbangan amal kita dosa dikit. Kalau kita jadi menteri, gua yang kagak jadi menteri aja beragadul, apalagi gua jadi menteri, lebih hancur-hancuran lagi dosa kita. Nah, ini mungkin ini hikmahnya di sini. Ngerti. Istighfar lagi sehat kagak pernah. Salat taubat apalagi. Bener nggak? Boro-boro istighfar aja kagak pernah, apalagi salat taubat. Allah sayang sama dia. Mungkin lagi sehat dia dikasih sakit biar jadi kifarat dosa dia sendiri. Kan begitu. Artinya apa? Semua ada hikmahnya. Lagi kaya kagak ingat sama Allah, dikasih miskin biar ingat. Begitu caranya. Cara Allah seperti itu. Kalau Allah sayang tuh sama orang seperti itu. Kalau Allah nggak sayang, udah masa bodoh aja, udah biar dia buruk terus lama-lamanya. Ya. Ini kan jadi PR buat kita. Ini kita kadang-kadang lupa hal seperti ini ya. Kita kan ngerasa jarang taubat, jarang istighfar, apalagi sholat awabin sampai 8 rakaat habis maghrib, boro-boro dengar ingat gitu awabin, apalagi sholat taubat. Sulit. Allah kasih cara yang lain karena Allah sayang, sayang. Cuman gara-gara sakit pala, dosanya ringkes. Istighfar kagak, dikasih sakit pala, ringkes, kifarat dosa dan itu penyakit. Begitu. Maka suudon sama Allah, jangan suudon sama Allah. Maka kita syukuri semua apa yang terjadi sama kita. Tinggal kita ngadepin dengan kekuatan. Maka tadi saya bilang, mindset kita satu,
Yang pertama, bergantunglah kepada Allah segala sesuatu apapun, supaya semua menjadi enak, menjadi lancar, nggak ada halangan-halangan yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang sulit, ini yang begini kan ngomong gampang. Maka dari itu amal a'rad mustahil. Ingat kejadian sifat-sifat basyariah yang nggak sampai menghancurkan martabat pangkat Rasul, sehingga pastinya wa amal a'rad mustahilatu alaihim, tentunya ada sifat-sifat basyariah yang bisa menghancurkan martabat, artinya menjatuhkan maruah sebagai Rasul. Emang ada sifat basyariah seperti mana umpama kal baros, seperti baros wal jajam, yaitu kusta. Jadi Rasul mah kulitnya nggak ada yang kusta, bersih semua, mulus, nggak ada yang gudigan, nggak ada. Nggak kayak kita kan, dimana-mana tompel perang mulu. Ya orang nyamuk aja kagak gigit, bayangin coba, nyamuk kagak gigit, laler kagak nemprok, kuman kagak berani. Nah kita kumpul semua, kuman pada nemprok, nyamuk pada nemprok. Rasulullah mah nggak nemprok, yang namanya nyamuk nggak berani nyamuk nemprokin Rasulullah, kepleset. Kemudian mana wal anah itu peluh, itu satu cacat itu bagi basyariah, bagi manusia cacat satunya peluh. Pak Rasul tuh nggak ada yang peluh. Wasawadul jasmi, kulit hitam legam nggak ada, bersih. Rasul mah putih bersih, indah kelihatannya. Wasamam, bolot enggak, Rasulullah nggak bolot, para nabi tuh nggak bolot, para Rasul nggak bolot, sebab itu cacat. Kemudian wal umyu, buta, nggak ada. Rasulullah buta mata, dua-duanya buta, nggak ngelihat, nggak ada. Itu satu cacat berarti. Iya. Ya sekarang jangankan jadi Rasul, jadi presidennya yang namanya buta nggak diterima. Ente buta nih dua mata, Gus Dur doang kemarin yang bisa, hebat itu. Ya kita jadi apapun, jadi pembesar, ada syaratnya. Syarat buta itu berat, itu nggak bakal jadi walaupun bagaimanapun keadaan kita. Tapi ada cacat satu nggak terima, apalagi jadi pangkat Rasul. Tentunya itu orang-orang pilihan yang udah sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya mereka sempurna, Allah yang menyempurnakan mereka. Makanya sampai-sampai sudah beliau mengatakan, ayo sanjung Rasul, sanjunglah nabimu dengan sanjungan setinggi-tingginya sanjungan. Tapi ada batasnya. Jangan sampai menyanjungnya sebagai jangan sampai nyanjungnya seperti nyanjungnya kaum Nasrani kepada nabinya, Nabi Isa. Apa? Dianggap Tuhan. Jangan sampai dianggap tuh. Pokoknya kita nyanjung Rasulullah setinggi-tinggi sanjungan, dan batasannya jangan sampai sanjungan kita seperti sanjungannya para Nasara kepada nabinya, dianggap Tuhan, dianggap uluhiyah. Ini yang bahaya. Cukup kita menyanjung Rasulullah ya setinggi-tinggi sanjungan, manusia paling sempurna, akhlaknya paling ganteng, paling apa, silakan. Kalau bisa habisin tuh kata-kata indah untuk Rasulullah. Ayo, sampai di mana kata indah yang paling bontot terakhir? Nisbatkan ke Rasulullah. Silakan. Batasannya jangan sampai menjadi manusia sebagai Tuhan, itu seperti sanjungannya siapa? Orang-orang Nasara kepada Nabi Isa. Kemudian mana lagi sifat yang salah satu yang rusak lah bahasanya, merusak pangkat. Wal bukmu, kagak ngomong, gagu, nggak bisa ngomong, nggak bisa. Bahkan bukan gagu doang, wassalal itu sarafnya lumpuh. Ya kayak orang stroke kali itu ya. Sarafnya lumpuh. Nah, itu cacat itu bagi bisa menghancurkan martabat Rasul. Wal araj itu pincang. Kalau jalan dindet sebelah. Ada kan kaki panjang sebelah? Iya, araj pincang. Wal aur pecak sebelah.
Kalau tadi kalau Umi itu buta dua-duanya, ini buta sebelah. Buta sebelah. Itu nggak mungkin sama Rasul terjadi. Kemudian luknah. Luknah itu kalau tadi bukmu mah gagu, kalau ini mah gagap. Ngomong bisa cuman gagap, kayak ajis gagap. Gitu nggak bisa itu. Itu salah satu cacat bagi martabat Rasul itu. Ya jangankan dia presiden, kalau ngomong gagap jelek banget kan. Coba aja umpama ada ajis gagap jadi presiden ngomong coba. Ribet urusan. Baca undang-undang, undang. Ribet. Itu cacat itu. Kemudian wasatru. Kemudian wasyarmu. Kemudian wasyaramu. Wa kullu sifatin dani'ah al-mustahila alaihim, dan seluruh sifat-sifat yang hina yang mungkin itu mustahil bagi para rasul. Jadi bukan hanya sifat-sifat yang lawan dari empat itu yang mustahil, bahkan sifat-sifat basaria pun yang bisa menurunkan martabat para nabi itu dimustahilkan, ditiadakan. Ya. Kalau tadi kan kalau umpama sidik lawannya kidib, bukan itu aja yang dimustahilkan, bahkan sifat basaria aja itu nggak diperbolehkan kalau itu sifatnya mengurangi martabat. Jadi kalau ada umpama orang mengatakan rasul itu rembes, ini berarti menghinakan Rasul. Naudzubillah, semua naudzubillah min. Ngerti sampai sini ya? Berarti rembes udah dilarang di sini. Sebab itu cacat. Kejelekan itu. Coba bayangin seorang pemimpin rembes coba. Oh, ribet urusan. Saya rasa rembes itu sebuah cacat itu. Kehinaan juga. Orang semua harus gantung, gagah, begitu kan? Cuean, ingusan, coba rebekan. Ya Rasulullah kan keringat aja jadi minyak misik. Ada rebek begitu. Minyak misik ada rebek, jelek juga. Orang ganteng nih, orang ganteng. Ada satu cacat kegantengannya, hilang gantengnya. Hilang. Ini orang gagah, wah semuanya gagah, pakaian mantap, necis pokoknya mah. Ingusan coba bayangin, hilang itu gantengnya. Berarti Rasul begitu, Rasul itu ganteng gagah. Jika terembes, hilang udah gagah, berarti sama aja menafikan kegantengannya. Begitu intinya begitu kan. Dijaga dari kecil sampai besarnya. Nah, Pak Luknah, apa Luknah? Luknah itu sakulisan, gagap, gagap gitu. Karena itu naksun, sebuah kekurangan. Mustahil berarti bagi Rasul. Jadi bukan hanya kidib, terus hianat, terus jahlun, bukan itu aja. Ya, bodoh, hianat, bukan kitman, bukan itu aja. Rupanya sifat-sifat basyariah pun yang mengurangi martabat sebagai Rasul itu harus dimustahilkan, wajib hukumnya buat kita. Ini wajib. Jadi kalau ada yang mengatakan satu sifat bagi Rasulullah terjadi dan sifat itu mengurangi martabat pangkat kerasulannya, maka wajib kita lawan. Wajib kita menafikan. Itu intinya. Ya. Kemudian wasatru, satu tadi ada satu. Apa satru? Satru itu mata belong kali. Iya, mata biji belong. Nah itu. Iya. Artinya putih semua. Terbalik, kelopak matanya terbalik. Nah itu cacat itu bagi pemimpin, nggak boleh. Sebab pemimpin harus sempurna. Tadi kan saya bilang, kesempurnaan itu nggak boleh ada satupun yang bisa menghilangkan kesempurnaannya. Sehingga kalaupun umpama tadi saya bilang ada orang gagah pakaian serba dasi jas ingusan, kan jelek jadinya, tetap aja hancur jadinya. Nggak boleh harus begitu kan. Jadi kita wajib menafikan sifat-sifat basaria yang bisa menghancurkan martabat kerasulannya. Wajib hukumnya. Ini buat kita Ahlussunnah wal Jamaah. Wasarmu apa sarmu tadi? Itu sakul anpi, hidungnya sobek. Jadi kayak orang sumbing hidung atau sumbing bibir. Cacat itu. Kemudian wasarom itu inkisarul saniah, muqaddamul asnan. Gigi bagian depannya rontok. Ya kayak orang jedot terus
rontok dua, kan bolong tuh depannya. Jadi ompong depan. Itu satu cacat, itu nggak boleh Rasul itu begitu. Satu cacat. Ompong depan itu cacat berarti. Kalau masih ompong belakang bagian geram mungkin itu nggak cacat, tapi ompong depan itu bayang kalau jadi senyum. Cacat berarti orang ganteng pakaiannya etis, senyum bolong. Bukannya jadi orang pada segan malah mengetawain kan. Iya. Pakaian gagah, ya dasi gagah, merek merah putih, ini cap kepresidenan, tenglek palanya begitu, kan jelek jadinya. Bener gak? Ya jelek, jadi gak pantas jadi presiden. Ini mah contoh doang. Contoh pemimpin ini mah. Ya pemimpin aja begitu aja jadi cemohan. Yang pangkat presiden gitu, kalau dipoto pala tengleng, udah dikatain. Apalagi pangkat Rasul, Masya Allah. Kalau Rasul kagak gagah. Apalagi kelihatannya pelangga-pelongo, mata kayak belek begitu, kayak belek, kayak mau tidur. Dipoto jadi dibuat dipampang jadi presiden, ya elah kagak cakep-cakepnya kayaknya. Jadi tuh pakaian kebesaran presiden jadi hilang gara-gara tengleng dong itu palanya. Bener nggak? Itu baru presiden. Berarti kalau Rasul, wah itu malah lebih-lebih, berarti harus dibersihkan dari segala hal-hal seperti itu. Nah, ini salah satu sifat jais bagi Rasul. Jadi intinya apa? Wajib sebagai kita Ahlussunnah wal Jamaah diwajibkan bukan hanya kita mengetahui sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul dari yang 4 itu, ya sidik, tablik, amanah itu lawannya, bahkan sifat basariah pun harus ditiadakan kepada Rasul. Adapun kalau kita mendengar kisah-kisah umpama ada nabi umpama dapat cobaan seperti ini, kayak Nabi Ayub kita dengar cerita, itu nanti ada kisah-kisah Israiliyah disebutnya. Ya. Jadi kita ngambil hikmahnya saja kalau begitu. Hikmahnya apa? Hikmah kesabaran yang luar biasa. Intinya seperti itu. Iya. Jadi intinya apa? Rasul dijaga dohir batinnya dari sifat-sifat yang bisa mengurangi martabat kerasulannya. Martabat kerasulannya. Nah, jangan sampai ada orang menisbatkan sesuatu sifat basariah kepada para Rasulullah atau para nabi kita sendiri, khususnya sekarang yang banyak yang pada mencemokan, maka menggambarnya aja suatu kehinaan. Maka kita wajib untuk melawan. Wajib untuk melawan. Itu, ya. Ya, jadi menggambar aja itu suatu kehinaan buat Rasul. Nggak boleh kita gambar. Nah sekarang kan rame di medsos, di YouTube. Kalau kita di dalam umpama kisah tentang Rasulullah itu kadang-kadang kan ada gambarnya, walaupun itu berbentuk karton, itu kan sebuah penghinaan itu. Maka itu udah jangan ditonton, lewatin aja. Biasanya begitu di YouTube itu, kalau umpama ada tentang kisah Rasul, umpama tentang lagi apa, pasti ada orang yang mukanya dicahayain begitu, walaupun bentuknya karton, apalagi bentuknya karton. Penghinaan tetap. Walaupun kita gambar manusia seganteng-gantengnya gambar, tetap itu penghinaan bagi Rasul. Maka wajib kita untuk menafikan itu. Berarti orang yang nonton kita itu kemudian ada gambar ilustrasi, walaupun ilustrasi kan itu kan pasti dianggapnya rabi, benar nggak? Dianggapnya Rasul. Berarti kita sedang maksiat gede itu. Ini berkaitan dengan akidah. Alhamdulillah, alhamdulillah, min. Maka tadi kita kembali lagi, boleh kita menyanjung Rasulullah. Kalau bisa wajib menyanjung Rasulullah itu setinggi-tinggi sanjungan. Silakan dengan kata-kata keindahan yang luar biasa, silakan. Melebihi dari akal kita sekalipun silakan. Tetapi ingat, jangan sampai kita seperti memujinya orang-orang Nasara kepada nabinya, yaitu Nabi Isa, dianggap uluhiyah, punya pangkat ketuhanan. Ini yang diharamkan. Sampai di situ titiknya. Maka fala tajuju alaihim khilafan linasara. Maka tidak wajib seperti itu. Bagaimana kaum Nasara wasafu Sayyidina Isa, mereka mensifatkan Sayyidina Isa al-uluhiyah, yaitu punya pangkat ketuhanan. Ya, ini yang dilarang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Wa anal yahud, adapun orang Yahudi farratu ay kasaru at-tawassul Rasul bin Qais, dan sebagaimana para Yahudi, kalau kaum Nasara memuji para Rasul itu setinggi-tinggi pujian sampai melewati batas, dianggap Tuhan. Kalau Yahudi sebaliknya. Jadi kebanyakan kaum ini yang suka menghina para Rasul biasanya.
Jadi kalau Nasoro nyanjung kelebihan, kalau Yahudi menghina kelebihan, kalau kita sedang mensifati para rasul kelebihan sebagai Tuhan, orang-orang Nasoro mensifati para rasul dengan kehinaan dan kehinaan yang saking hina-hinanya orang-orang Yahudi. Orang Ahlussunnah wal Jamaah kita Islam memuji para rasul itu setinggi-tingginya, tidak sampai kepada pangkat mentuhankan, tidak mensifati para rasul dengan sifat-sifat basaria, tetapi tidak menghinakan pangkat kenabiannya. Itu namanya Islam. Adapun dua golongan ini, Yahudi dan Nasoro, ini orang-orang yang berlebihan semua. Jadi itu masalahnya. Ya, orang-orang Yahudi ya begitu. Suma'lam annahu lam yakun nabi, dan ada satu lagi sedikit tambahan. Apa? Suma'lam. Kemudian ketahuilah annahu lam yakun nabiyun minal anbiya unsa. Tidak ada para nabi itu perempuan. Ya, kita wajib meyakinkan. Tidak ada para nabi perempuan. Tapi Ana bin Ajaib habis Rasul meninggal, ada perempuan ngaku nabi, Musalaimah al-Kadzab. Wala Rokikon, dan Rokikon, dan tidak ada nabi itu orangnya abid hamba saya, enggak ada, semuanya orang merdeka. Sebab itu suatu cacat. Iya. Ya, main digorong-gorong jadi presiden kan gak pantas banget. Harusnya mainnya itu harus di levelnya lain dong, begitu kan? Iya, main digorong-gorong jadi presiden gak pantas begitu bahasanya. Emang begitu, ini kenyataan begitu. Wal Rokikon, Rasul tuh enggak yang namanya Rokik, enggak dari orang golongan abid hamba saya. Wa amal qaulun bin nubuwati sittati. Adapun ada orang yang mengatakan pendapat ada nabi 6 golongan minal inas daripada perempuan, bahwa marjuh, ini kaul yang dhaif, kaul yang doi. Mana watil kasita yang 6 itu dianggap nabi? 1 Al Maryam, Siti Maryam. Kemudian wa Asiyah, Siti Asiyah. Wa Hawa, Siti Hawa. Kemudian wa Ummu Musa, emaknya Nabi Musa. Siapa namanya? Yohanas, yaitu namanya Umi Yohanas. Kemudian satu lagi kelima Wal Hajar, Siti Hajar, dan yang keenam Siti Saroh. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Nah ini kaul doi. Jadi nggak ada nabi dari perempuan. Bagaimana kalau ada Luqmanul Hakim, gimana? Wa amal. Adapun pendapat dari Said Marzuki, ya Said Marzuki dalam kitabnya Wa amal Luqman, adapun Luqmanul Hakim falaysa nabiyan, dia itu bukan nabi. Lianau kan abidan, karena Luqmanul Hakim itu abid summa ataqa, kemudian dia merdeka. Balkana, tetapi dia itu tilmidul anbiya, dia sebagai murid dan nabi. Ya santrinya lah, sahabat lah bahasa gitu. Ya nahu warada annahu kana dalpin nabiyin kama qala iwadukum rum. Di Luqman mah hanya termasuk golongan orang soleh, bukan nabi. Bagaimana ada satu saya mengatakan walam yakun fil anbiya unsan wala abdun wa majnunun wa sasun hubila. Luqmanu Dzulqarnaini kana Luqman Dzulqarnaini kana atqiya walam yakuna fil anami anbiya. Jadi Dzulqarnain, Luqman itu kana atqiya, mereka orang-orang soleh, bukan nabi. Ini pendapat walam yakuna fil anami anbiya, dia bukan para nabi, dia bukan golongan para nabi gitu. Udah ya, jadi paham nih sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah.